Pak Kunci, Pak Kabit, Pak Aryan, yang saya hormati Ibu Mentor, Bu Lesnon, dan yang saya banggakan saudari peserta Agrestin WP Oleh. Sebentar lagi akan kita beri kesempatan untuk memaparkan ataupun juga melaporkan apa yang sudah dilaksanakan terkait dengan rencana aktualisasinya yang disampaikan pada 1 bulan yang lalu tentang peningkatan kesadaran siswa dalam pemilahan sampah di lingkungan SDN Pembuni. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan saudari Agrestin bisa melaporkan apa yang sudah dilaksanakan terkait judul tadi itu tentang pemilahan sampah di sekolah SDN Pembuni. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Baik, saya akan share screen. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah kelihatan. Di zoom ya, supaya besar sedikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar Al-Madali, SMM, sebagai coach. Yang saya hormati Ibu Lisnon, SPD, sebagai mentor. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI, sebagai penguji di kelompok 2. Dan yang saya hormati Ibu Dian Julia Purnama sebagai host. Baiklah, saya akan memaparkan presentasi yang sama yang saya laksanakan di 1 bulan kemarin. Laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai kedudukan aparatur sipil negara dasar meningkatkan kesadaran siswa dalam pemilahan sampah di sekolah SD Negeri Pembuni. Yang melatar belakangi permasalahan yang saya angkat, kondisi saat ini di SDN Negeri Pembuni masih banyak sampah yang bersebaran di sekitar lingkungan sekolah. Yang kedua, terdapat sampah organik dan sampah anorganik bercampur pada tempat sampah, serta yang ketiga, kurangnya kesadaran siswa terhadap pemilahan sampah di lingkungan sekolah. Dari kondisi yang saya harapkan untuk SD Negeri Pembuni, siswa diharapkan mempunyai kesadaran tentang pentingnya pemilahan sampah dengan benar. Siswa tidak membuang sampah dengan cara menumpukan pada satu tempat, tetapi dengan adanya tempat sampah organik dan non-organik, siswa dapat melakukan pemilahan sampah dengan tepat sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang sehat. Visi misi memantapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Misi memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan meningkatkan investasi berbasis pertanian. Bisa lanjut saja ya. Skip saja itu. Ya. Lanjut saja pelaksanaan kegiatan.
Dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan aktualisasi, yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, membuat poster atau slogan tentang pemilahan sampah. Yang ketiga, membuat tempat sampah organik dan non-organik. Yang keempat, membentuk petugas patroli sampah. Untuk kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya, menunjukkan isu dan melakukan diskusi terkait isu yang akan diangkat, nilai aneka, komitmen mutu, etika publik. Yang kedua, tahapan yang kedua, mencari materi presentasi, nilai aneka, komitmen mutu. Yang ketiga, menentukan jadwal pelaksanaan, nilai dasar ASN yaitu anti korupsi. Yang keempat, melaksanakan kegiatan presentasi, nilai aneka, komitmen mutu, akuntabilitas, dan etika publik. Untuk kegiatan yang kedua, membuat poster atau slogan tentang pemilahan sampah. Berikut 3 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan siswa untuk mempersiapkan alat dan bahan, nilai aneka, akuntabilitas, etika publik. Yang kedua, membuat poster atau slogan kebersihan, nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme. Yang ketiga, menentukan jadwal pelaksanaan, nilai aneka, akuntabilitas, komitmen mutu. Untuk kegiatan yang ketiga, ada 3 tahapan, yaitu mencari referensi, bentuk atau jenis bahan, nilai aneka, akuntabilitas, dan etika publik. Yang kedua, mengumpulkan alat dan bahan, nilai aneka, akuntabilitas, yaitu kejelasan target. Yang ketiga, membuat tempat sampah, nilai aneka, etika publik, dan nasionalisme. Kegiatan yang keempat, yaitu membentuk petugas patroli sampah, ada 3 tahapan. Membentuk petugas patroli sampah, nilai aneka, komitmen mutu. Yang kedua, membuat jadwal petugas patroli, nilai aneka, anti korupsi, dan komitmen mutu. Yang ketiga, melaksanakan patroli sampah secara bergantian, nilai aneka, etika publik, nasionalisme, dan akuntabilitas. Sekian paparan saya pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sudah menyampaikan paparannya terkait dengan aktualisasi tentang pemilahan sampah di sekolahnya. Selanjutnya, Ibu Mentor, Bu Liston, Ibu menyimak tadi ya, atau juga selama ini kan mengontrol apa yang dilakukan selama 1 bulan oleh Saudari Agristin, ya seperti apa, bisa memberikan gambaran kepada kita semua di forum ini. Silakan Bu Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak host dan Ibu host, terutama pada peserta yang kami banggakan. Saya setelah menyimak atau mendengarkan, mengamati apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Agristin, dari tahap demi tahap kemarin di sekolah telah dilaksanakan dan yang menjadi
aktualisasi kemarin yaitu membuat tong sampah dari barang bekas dengan memilah sampah organik dan aorganik itu sudah ada di sekolah kami. Dengan kerjasama rekan-rekan pendidik yang ada, kemudian juga dibantu oleh orang tua siswa dalam pengerjaannya. Untuk mengenai dananya, kami sedikit sharing juga dengan sekolah, ada partisipasi dari orang tua. Kemudian Pak, untuk pelaksanaan ini, kemarin kan jangkanya 1 bulan telah selesai. Jadi di sekolah sudah terdapat pembuangan sampah organik dan non-organik yang kemarin itu belum ada. Jadi saya merasa bersyukur dan berterima kasih atas kegiatan ini, yang mana di sekolah kami sudah ada tempat pembuangan sampah organik dan non-organik yang kemarinnya itu belum ada. Jadi saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada pelatihan ini dengan judul yang Ibu Agrestin angkat, sudah ada praktiknya di lapangan. Untuk saya harapkan ke depannya jangan hanya sampai pada pelatihan ini saja. Mari kita lanjutkan sampai yang akan datang dan kita meningkatkan kesadaran siswa yang mana membuang sampah harus pada tempatnya, harus kita memilah mana sampah yang organik dan aorganik. Jadi saya harapkan kepada Ibu Agrestin jangan hanya sampai berakhir pada pelatihan ini. Mari kita lanjutkan sampai ke depan. Terima kasih Pak, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentor sudah memberikan penjelasan bahwa ternyata dalam 1 bulan terakhir yang tadinya di sekolah tidak terdapat tempat pembuangan sampah, memilah mana sampah organik, mana anorganik, sekarang sudah ada. Cuma 1. Jadi iya. Itu sudah menumpuk sampah basah maupun sampah kering. Iya. Baik, mudah-mudahan anak-anak kita di sana bisa lebih meningkat kesadarannya untuk bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Bu Mentor. Selanjutnya Bapak Penguji Marian bisa memberikan pendalaman, masukan-masukan, saran terkait dengan apa yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh Saudari Agrestin. Silakan Pak Penguji. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, yang kami hormati Ibu Mentor. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah hadir di seminar aktualisasi ini. Izin kami sebut nama beliau, Ibu Lisnon SPD. Tadi juga Ibu Mentor sudah menyampaikan bahwa ini sekolah dan sudah mengucapkan bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik dan harapannya ke depan akan berlanjut. Hampir sama dengan harapan kita semua di sini bahwa kegiatan ini akan tetap berlanjut sehingga jangan berhenti latsar, berhenti juga kegiatannya. Iya. Selanjutnya yang kami banggakan Ibu Agrestin. Tadi Ibu Agrestin sudah menyampaikan laporannya dilakukan. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi sebelumnya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Agrestin. Ibu Agrestin, laporannya kenapa lambat dikumpul ke kami, ke panitia, sementara teman-teman yang lain itu sudah diberikan waktu jam 1. Ada toleransi sampai jam 3 kemarin. Kenapa Bu Agrestin lambat mengumpulkan? Karena kendala saya kemarin, Pak, saya kan tinggal di
Kecamatan Taupa. Jadi biasa di sini kemungkinan kalau mati lampu jaringannya kurang baik. Jadinya saya mendekat di arah Kecamatan Maupong sama teman. Nah, terus setelah pada proses mengirim file, laptop saya error, nggak bisa dibuka. Jadinya file yang ada di laptop saya disalin ke flash disk, terus pakai laptop teman lain. Jadinya dokumen yang sudah tersusun akhirnya jadinya berantakan. Jadi pas dipindahkan ke laptop yang teman tadi ini, jadi diatur lagi. Seperti itu. Jadi ada kendala di laptop waktu itu. Kendala di laptopnya pengirimannya itu di hari apa? Kemarin atau sebelumnya? Kapan kejadian itu terjadi, Bu? Kemarin, Pak. Oh, kemarin. Iya. Oke, baik. Sehingga kita terima tadi malam Ibu kirimkan ke saya mau hampir jam 12. Saya juga tanya Pak. ke Ibu Dian, ya dikirimkan jam 12. Tapi itu diinformasikan enggak ke Ibu Dian? Sudah, Pak. Apa yang diinformasikan ke Ibu Dian? Mengenai keterlambatan ini. Bu Agrestin, apakah informasi yang disampaikan Ibu Agrestin hari ini sudah dikonfirmasi ke Ibu Dian sebelumnya? Bahwa Ibu Agrestin punya kendala di laptopnya hilang semua datanya, kemudian ditarik, sehingga nanti tengah malam baru bisa dikirim. Nggak ada, cuma kemarin Ibu Dian sempat tanya apa laporan saya sudah selesai, tapi saya hanya membalas belum selesai, masih sementara. Oh, tapi tidak disampaikan mengenai kendala ini? Tidak. Ya, harusnya disampaikan kendala ini. Kenapa? Karena ini akan menyangkut nilainya Ibu juga. Berikut mengenai keterlambatan. Apakah Ibu Agrestin ini juga mengupload laporan mingguan di dalam Kolabjar atau tidak? Karena teman-teman lain juga mengupload laporan mingguan ke Kolabjar. Ibu Agrestin melakukan hal itu atau tidak? Saya sudah lakukan, Pak. Saya sudah laksanakan sesuai permingguan untuk dikirim, tetapi pada saat saya mengirim filenya di Kolabjar, ternyata file yang saya kirim saya tidak simpan. Akhirnya data tersebut tidak terkirim, Pak. Terakhir nanti pas kemarin diingatkan sama Pak Rahmat, saya pikir Pak Rahmat hanya cari informasi laporan saya, laporan aktualisasi saya ini. Ternyata yang laporan mingguan yang tidak diupload. Iya, karena itu pengaruhnya ke nilai sikap perilaku. Ibu satu-satunya orang di kelompok ini yang tidak melapor mingguan di Kolabjar. Iya, Pak. Kalau seperti itu saya juga tidak bisa menolong karena semuanya kan dari Ibu semua, kesalahan teknis itu dari Ibu. Jadi itu dianggap kelalaian dan merugikan Ibu sendiri. Kemudian juga mengenai keterlambatan seperti ini harusnya kita kan punya evaluator, punya Ibu Dian. Harusnya disampaikan terlebih dahulu ke Ibu Dian apa kendala di lapangan. Seperti itu. Supaya hal ini menjadi jelas. Jangan sampai nanti nanti terlihat samar-samar Ibu tidak mematuhi aturan. Harusnya mengisi di dalam Kolabjar tetapi Ibu tidak menyampaikan di dalam Kolabjar. Walaupun sebenarnya punya alasan, tapi alasan itu juga tidak disampaikan ke evaluator. Padahal Ibu Agrestin sudah kita beri fasilitas, ada Ibu Dian, bisa pengirimannya lewat HP atau informasi seperti itu diinformasikan melalui HP juga tidak masalah, saya kira. Oke, baik, saya kira lanjut ke apa yang disampaikan oleh Ibu Agrestin mengenai laporannya. Bu Agrestin, di laporan ini saya takutkan ini laporannya sepertinya belum diperbaiki dari rancangan kemarin.
Kenapa belum diperbaiki rancangan? Ada beberapa hal yang saya lihat ini masih hampir sama dengan rancangan kemarin. Yang pertama, di halaman 1. Di halaman 1 itu penyelenggaraan dari kalimat penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang diatur dalam Peraturan LAN RI nomor 1 2021 tujuan pelatihan itu tidak nyambung kalimatnya. Berikut masih di halaman 1 di latar belakang kompetensi itu ada 4 di dalam Perlan tahun 2021. Itu sesuai dengan pasal 6 ayat 2. Jadi bukan hanya menunjukkan sikap perilaku bela negara dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam tugas jabatannya, tapi masih ada lagi, yaitu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS, dan yang terakhir menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Jadi itu juga dimasukkan karena itu adalah satu bagian kompetensi yang harus didapatkan dalam latsar. Hanya 2 di halaman 1 itu. Berikut di bab 2. Di bab 2 itu Ibu Christine masih pakai Perlan 12, padahal itu sudah kita koreksi kemarin. Perlan 12 tahun 2018. Harusnya itu sudah berubah dengan Perlan 1 tahun 2021. Berikut halaman 15 masih tertulis peran dan kedudukan. Harusnya kan kedudukan dulu yang mendapatkan peran. Berikut yang tidak ada di dalam laporan ini adalah narasi mengenai kontribusi terhadap visi dan misi. Itu dinarasikan, termasuk juga menarasikan penguatan nilai organisasi. Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini memberikan kontribusi terhadap visi misi, termasuk juga penguatan terhadap nilai organisasi. Berikut saya lanjut lagi mengenai lampiran. Lampiran itu sampaikan juga mengenai jadwal petugas patroli, itu sampaikan ke dalam lampiran. Termasuk dengan kartu pembimbingan. Bu Kris, lakukan pembimbingan atau tidak? Agrestin? Ya. Melakukan pembimbingan atau tidak, Bu Agres? Bu Agres, bisa dengar suara saya? Kecil sekali, Pak. Oh, kecil sekali. Baik, Bu Agrestin, dilakukan pembimbingan atau tidak? Saya waktu itu hanya pembimbingan 1 kali, Pak. Tapi yang kemarin ini sempat Halo? Ya, dilakukan pembimbingan atau tidak? Hanya 1 kali ya? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, berikut mengenai kesimpulan. Kesimpulannya Ibu Christine itu masih berbicara masalah rancangan. Kesimpulannya kayaknya belum dirubah. Masih tentang rancangan aktualisasi di kesimpulannya. Kesimpulannya, begini bahasa kesimpulannya. Rancangan aktualisasi ini menunjukkan bahwa Ibu Christine masih pakai rancangan di penutupnya, di kesimpulannya. Berikut, di rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya dirubah dalam artian seperti pesannya Ibu Mentor tadi, supaya kegiatan-kegiatan ini tetap berlanjut, harus punya rencana tindak lanjut agar tidak selesai latsar ini selesai semua kegiatan. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut yang dimuat di dalam laporan ini harus konkret dan terukur. Contoh, Ibu Agrestin mau buat metode pembelajaran, atau mau buat media pembelajaran, atau apapun itu yang menjadi kebutuhan kelas, menjadi kebutuhan sekolah.
nanti tinggal didiskusikan bersama mentor. Oke, bisa ditangkap apa yang saya sampaikan Bu Agrestin ya? Ya. Bisa kedengaran? Bisa, Oke, Pak. baik. Kalau bisa kedengaran, terima kasih banyak sudah menyampaikan laporan. Besok-besok kalau punya kendala seperti begini, langsung dikomunikasikan. Kan punya HP, bisa WA. Jadi dikomunikasikan. Sehingga panitia itu malah kemarin sudah mendiskusikan mengenai Ibu Agrestin. Ini bisa-bisa Ibu Agrestin ditunda kelulusannya. Kenapa? Yang pertama tidak disiplin dan tidak ada informasi mengenai apa kendalanya Ibu Agrestin. Harusnya kendala itu disampaikan. Kemudian juga mengenai laporan mingguan di Kolabjar. Karena itu terekam secara sistematis oleh sistem. Dan itu kami tidak bisa campur. Kalau maksudnya, ini mungkin kendalanya Ibu Agrestin tidak lupa menyimpan. Tidak bisa seperti itu alasannya. Kenapa? Karena yang lain bisa menyimpan dengan baik. Yang lain punya keterbatasan tentang jaringan, tetapi toh bisa mengakali, mencari akal supaya tugas-tugas yang ada dalam Kolabjar bisa masuk. Seperti itu Bu Agrestin. Saya mudah-mudahan ini menjadi bagian pembelajaran untuk Ibu Agrestin. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah mengawal aktualisasi ini dengan baik sekali. Terima kasih banyak Pak Coach. Kami kembalikan ke Pak Coach. Ya, terima kasih banyak Bapak Penguji sudah begitu banyak memberikan pendalaman terhadap laporan aktualisasi Saudara Agrestin. Saya pikir memang benar apa yang disampaikan Saudara Agrestin. Kita pernah melakukan pembimbingan ya, satu kali ya, benar ya. Satu kali itu pada saat rancangan ya, pada saat menyusun rancangan aktualisasinya. Setelah itu kita berpikir positif thinking saja, kemungkinan terkendala tadi itu ya, terkendala jaringan, laptopnya bermasalah, ada seperti itu. Saya juga nanti tadi malam itu menerima kiriman tapi sudah sudah seperti itu laporannya yang disampaikan, laporan yang lebih kepada rancangan ya, lebih kepada rancangan. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Penguji tadi. Saya Bapak Penguji, kalau kita berpikiran positif thinking memang terkendala masalah ya dengan jaringan. Tapi kalau seandainya kita mau berupaya terus, saya ini pernah mempertanyakan pada teman-temannya apa kabarnya Agrestin ini, di mana dia, sehingga saya coba-coba menganalisis jangan-jangan ada masalah ya, masalah keluarga atau masalah minta maaf di sekolah dengan guru, dengan mentor, atau dengan teman sejawat, kita tidak tahu, atau masalah jaringan. Sampai terakhir saya berusaha menelpon, ini coach yang menelpon. Saya teleponnya kemarin, mungkin 10 kali baru diterima. Tapi masuk, katanya ya seperti itu. Saya bilang, saya hanya berdoa mudah-mudahan maksimal di dalam seminar. Saya tidak tahu maksimal seperti apa, Bapak Penguji yang lebih yang lebih mendalami hasilnya itu. Oke, saya kira apapun adanya kita beri apresiasi. Saudari Agrestin sudah berbuat sampai pada room seminar ini. Apalagi Bu Mentor juga sudah hadir. Luar biasa Ibu Mentor perjuangannya, mungkin banyak kendala, banyak masalah. Saya pikir seperti itu Pak, informasi dari saya sebagai coach, dan saya juga mungkin ini akhir pertemuan kita barangkali, karena setelah itu kita tidak ketemu lagi. Karena sudah selesai, sudah mungkin dinyatakan lulus atau seperti apa.
Urusan saya sebagai coach mungkin sudah selesai. Saya minta maaf juga ya, Christine, bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya membimbing Anda, walau hanya baru 1 kali ya di 1 bulan yang lalu. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih semuanya, Bapak penguji, Bu Mentor, terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan sesi terakhir ini barangkali sebelum kita tutup? Silakan, Agristin. Silakan. Sebetulnya kendala apa ya? Selain daripada tadi masalah teknis itu. Memang betul-betul hanya teknis itu kah? Ya. Oke. Saya kira demikian Bapak penguji, Bu Mentor. Apapun adanya kita apresiasi, kita hargai Anda sudah hadir di sini. Maka saya kira kita berikan apresiasi seperti teman-teman yang lain sudah bisa tampil, sudah menyampaikan laporan aktualisasinya kepada kita semua. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada Agristin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dikembalikan kepada Ibu Dian, Ibu Host, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Coach. Demikian seminar yang dilaksanakan oleh Ibu Agristin. Dengan berakhirnya sesi dari Ibu Agristin dan Ibu Lisnon dipersilakan untuk meninggalkan room seminar. Terima kasih. Mohon izin Pak, mau istirahat atau dilanjut ke Ibu Heni? Kenapa Bu Agristin? Kenapa Cikgu? Semangat. Hen, kapan Heni ujian? Ini so maju, sudah minta izin sama Pak Abu tadi, Mbak WA. Soalnya kasihan, sakit kapus. Oh, berarti dimajukan? Iya. Oh. Kayaknya lebih cepat kayaknya ini ujian.